Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu serta seluruh tim dari Balai Manado. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diwakili oleh Pak Kabid. Yang saya hormati Kepala MTSN 4 Kota Palu sebagai salah satu narasumber pada kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber pelaksanaan kegiatan selama 5 hari. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu peserta yang insya Allah akan hadir di tempat ini selama 5 hari untuk kegiatan yang telah dirancang oleh Balai Diklat Manado. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir mengikuti acara pembukaan latihan untuk kegiatan pelatihan desain grafis dan aplikasi perkantoran. Dua kegiatan ini saya yakin menjadi sebuah kebutuhan kita, terutama bagi kita di pondok pesantren, kemudian bagi guru-guru maupun tenaga kependidikan. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu pasti memberikan apresiasi kepada Kepala Balai bersama seluruh jajarannya yang telah memberikan porsi kegiatan yang hari ini angkatan kedua. Dan saya yakin untuk Kementerian Agama Sulawesi Tengah itu hanya Palu yang diberikan jatah untuk melaksanakan karena Kota Palu dalam hal ini pemerintah kota telah membangun MOU kerjasama dengan Balai Diklat dari Komunikasi dan Informatika Manado, sehingga alhamdulillah karena MOU dengan pemerintah kota, maka Kementerian Agama kecipratan juga untuk mengikuti kegiatan yang dirancang selama 5 hari. Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Balai Diklat Teknis Keagamaan Manado bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di setiap kabupaten kota, wilayah Balai Diklat Keagamaan Manado itu dipanggil untuk ikut kegiatan di Balai Diklat Keagamaan Manado. Hanya saja uang transportnya harus ditanggulangi oleh Satker. Maka saya ketika diminta, saya telepon kepala Balai Diklatnya, kami tidak akan mengirimkan
Yang pertama, karena kami tidak punya uang transport untuk mengirimkan peserta. Yang kedua, Balai Diklat Komunikasi dan Informatika Manado itu langsung melaksanakan di Kota Palu seperti hari ini angkatan kedua. Bahkan angkatan kedua hari ini, kalau angkatan pertama jumlahnya cuma 60 orang. Hari ini kita diberi tambahan 90 orang. Angkatan pertama hanya 1 kegiatannya, tapi kali ini diberi 2, desain grafis dan aplikasi perkantoran. Oleh karena itu saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu menghimbau, mewanti-wanti kepada seluruh peserta kiranya mengikuti kegiatan ini dengan serius agar hasilnya bisa kita aplikasikan, kita bisa implementasikan di tempat kerja kita masing-masing. Saya tahu pesertanya hari ini sangat variatif. Guru agama itu ada guru agama Islam, guru agama Kristen, guru agama Katolik, guru agama Hindu. Itu juga penyuluh. Kemudian pengelola pondok pesantren dan guru-guru yang ada di madrasah. Artinya kegiatan ini betul-betul agar diikuti dengan baik, agar SDM, sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, terutama menyangkut IT, itu kita paling tidak terlalu ketinggalan banget. Karena Kementerian Agama kita tahu salah satu program prioritasnya adalah transformasi digital. Itu program prioritas Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas, transformasi digital. Kita bersyukur Balai Diklat Komunikasi dan Informatika Manado mempersamai kita untuk peningkatan penguasaan di bidang IT. Meskipun lingkungan kita sendiri ada kegiatan-kegiatan, tapi itu sangat sedikit. Saya tahu kalau di Kementerian Agama kegiatan-kegiatan seperti ini paling 1 hari, paling lama 2 hari. Tapi hari ini kita diberikan waktu selama 5 hari. Maka insya Allah apa yang menjadi program prioritas Kementerian Agama transformasi digital, insya Allah lewat pendampingan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa berjalan dengan baik. Transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan di era serba maya, di mana seluruh lini kehidupan ditopang oleh teknologi informasi. Maka dari itu, transformasi digital di Kementerian Agama sebagai sebuah keharusan. Meminjam terminologi agama sebagai fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Bagi kita umat Islam ya, fardu ain itu wajib masing-masing, tidak boleh diwakili oleh kelompok. Tidak ada tawar-menawar untuk penguasaan informasi teknologi. Salah satu aspek paling utama di Kementerian Agama yang mengharuskan transformasi digital sesegera mungkin adalah pentingnya memberikan pelayanan holistik, pelayanan secara keseluruhan bagi umat beragama. Mereka yang berani menghadapi perubahan adalah mereka yang insya Allah mampu meraih kesuksesan. Sekarang ini kita sering diperhadapkan dengan dunia maya. Orang sering bertanya, mana lebih pintar antara Google atau guru? Maka kita sepakat yang lebih pintar adalah Google.
Kalau guru-guru tidak mempersiapkan diri tampil di tengah murid-muridnya, kalau penyuluh agama tidak mempersiapkan diri tampil di majelis taklimnya, sementara siswa-siswi kita hampir 18-20 jam berada di depan HP mereka, membuka berbagai informasi, maka bisa dipastikan Google itu betul-betul lebih cerdas dan lebih pintar daripada guru. Tapi tentunya para guru tidak boleh berkecil hati. Ada banyak hal yang tidak bisa diwakili oleh Google. Kehadiran guru di depan kelas dengan jiwanya, kemudian menyapu-nyapu belakang anaknya yang sementara menghadapi persoalan, membisikkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik untuk memotivasi murid-murid kita, itu tidak bisa diwakili oleh Google. Oleh karena itu, setiap guru yang akan tampil mengajar, setiap penyuluh yang akan memberikan pembinaan kepada majelis taklim harus mempersiapkan diri secara keseluruhan, antara fisik dan rohnya harus benar-benar menyatu. Jangan fisiknya berdiri di depan kelas mengajar, tapi rohnya masih tertinggal di rumah karena tadi pagi berantem dengan suaminya misalnya, atau berantem dengan istrinya. Maka ketika mengajar, rohnya berada di rumah, hanya fisiknya berdiri di depan kelas. Atau mungkin guru-guru yang suka pergi ke mall, yang suka pergi ke pasar-pasar, ketika mengajar di depan kelas, rohnya ada di mall, rohnya ada di pasar. Ini pasti dan ditentukan, dipastikan Google lebih cerdas daripada guru. Tapi kalau guru hadir penuh dengan rohnya, menyampaikan dan memberikan pembinaan kepada murid-muridnya, pembinaan kepada majelis taklimnya, maka yakin dan percaya kehadiran guru tidak bisa diwakili oleh Google. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, maka dari itu penting bagi kita untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, karena bisa saja di masa depan pekerjaan kita diambil alih oleh robot, seperti yang terjadi di negara-negara maju, Korea, di Jepang. Kerjaan yang selama ini dilakukan oleh manusia diambil alih oleh robot. Contoh transformasi digital penyuluh agama misalnya, menggunakan media sosial sebagai sarana penyuluhan agama kepada masyarakat, agar kita tidak terlalu dianggap ketinggalan. Memanfaatkan aplikasi Zoom untuk melaksanakan bimbingan keagamaan atau melakukan proses belajar mengajar secara online, meskipun hari ini insya Allah COVID sudah tidak berada dalam kehidupan kita. Tapi aplikasi Zoom itu tetap berjalan. Kita tidak lagi kembali ke zaman dahulu. Jadi COVID yang melanda dunia sesungguhnya memberikan pelajaran yang amat berharga buat kita dalam perkembangan digital. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir, kami dari Kementerian Agama Kota Palu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Balai Diklat, Kementerian Informatika, Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini Balai Diklat Manado, yang telah memberikan perhatian khusus kepada Kementerian Agama Kota Palu, terutama kepada guru-guru kami, baik yang ada di madrasah, di sekolah, di pondok pesantren, di semua lintas agama, sehingga insya Allah diharapkan lewat kegiatan pelatihan ini sumber daya manusia ASN Kementerian Agama maupun ASN dari pemerintah kota dapat meningkat sesuai dengan harapan kita semua. Bapak
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pembukaan hari ini dengan bersama-sama mengajak kepada kita semua, bagi yang non-muslim menyesuaikan, bagi yang beragama Islam saya mengajak dengan bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.